Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Laurintia Utari dengan NIM 2021111037 dari kelas 2A Manajemen. Di sini, saya akan menjawab beberapa soal dari ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan yaitu penguasaan kosakata yang masih kurang, kurangnya minat baca atau literasi seseorang, terpengaruh oleh bahasa yang lebih dahulu dikuasai, kurang teliti dalam menulis, kurang terbiasa menggunakan ejaan, serta pengajaran bahasa yang kurang tepat. Contohnya, saya tinggal di Jakarta. Penulisan itu salah karena di merupakan kata depan, dan Jakarta merupakan kata tempat. Jadi, kata depan yang diikuti kata tempat harus dipisah atau diberi spasi. Yang benar yaitu, saya tinggal di Jakarta. Contoh yang kedua, dia kenyang. Penulisan ini salah karena huruf D di sini menggunakan huruf kecil. Yang benar, jika di awal kalimat, maka huruf D ditulis dengan huruf besar. Contoh yang ketiga yaitu penulisan hakikat. Yang benar yaitu hakikat. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, kutipan langsung, yaitu biasanya di awal kalimat, nama penulis, tahun terbit, beserta halamannya disebutkan terpadu dalam teks. Tidak mengalami perubahan pada teks yang hendak dikutip, dan biasanya terdapat penggunaan tanda titik berspasi yang berjumlah 3 titik di bagian kutipan yang dihilangkan. Sebagai contoh, menurut Pati 5, 2013, halaman 4, mahasiswa dianjurkan sejak awal untuk menentukan metode seperti penelitian apa yang akan digunakan dalam penelitian skripsi, tesis, dan disertasi. Mahasiswa perlu memasukkan pandangan yang luas dalam suatu penelitian, yaitu suatu pandangan yang mendukung asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis, kualitatif dan kuantitatif, titik-titik. Titik-titik di sini menunjukkan bagian dari kalimat yang dihilangkan. Soal yang kedua, yaitu, yang selanjutnya untuk kutipan tidak langsung, yaitu biasanya meletakkan nama penulis di akhir kalimat, juga disertakan tahun dan halamannya. Mengalami perubahan pada teks yang dikutip, namun intinya tetap sama. Disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulis terhadap kutipan yang diambil. Contohnya, tombol navigasi merupakan jenis tombol yang dapat digunakan pembaca blog untuk menemukan informasi yang dibutuhkan pembaca dari sebuah blog. Sehingga dengan adanya tombol navigasi, pencarian informasi dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Oleh Wahyu Syakban, Build Your Blogger XML Template, Yogyakarta, Andi 2010, halaman 197. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Yang pertama, biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi, dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Sebagai contoh, Diego Armando Maradona merupakan pemain sepak bola asal Argentina. Ia lahir pada 30 Oktober 1960. Ia mendapat julukan "Tangan Tuhan" karena gol yang ia cetak pada Piala Dunia tahun 1986 ketika melawan Inggris. Maradona merupakan pemain sepak bola berbakat. Setelah pensiun sebagai pemain,
ia berkarir sebagai pelatih tim sepak bola. Beberapa yang pernah ia latih antara lain Tim Nasional Argentina, Klub Bola Al-Wasl, Tekstil Mandiu, Dorados, Racing Club, dan Fujairah. Sampai saat kematiannya pada tanggal 25 November 2020, ia menjabat sebagai pelatih tim Gimnasia La Plata. Yang selanjutnya yaitu bibliografi, atau disebut dengan daftar kepustakaan, yaitu sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Unsur-unsur bibliografi yaitu ada nama pengarang, judul buku atau artikel, data publikasi, tahun terbit, penerbit, tempat terbit, dan untuk artikel juga dibutuhkan volume dan nomor berapa. Contohnya, Adam adalah di sini nama penulis, Adam R. 2005 adalah tahun terbit. Biografi politik Tunku Abdul Rahman Putra adalah judul buku. Kuala Lumpur adalah tempat terbit, dan Dewan Bahasa dan Pustaka adalah penerbit. Yang kedua, contohnya yaitu Hetranti V adalah nama penulis, 2010 adalah tahun terbit. Jadi dokter di rumah sendiri dengan terapi herbal dan pijat adalah judul buku. Yogyakarta adalah tempat terbit dan Pustaka Anggrek adalah penerbit. Soal yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Yang pertama, kata pukul, yang berarti saat atau waktu. Kata tersebut dipakai untuk menyatakan waktu tertentu dalam satu hari yang disertai jam dan menit. Contohnya, rapat itu akan dimulai pada pukul 10. Sedangkan kata jam mengandung arti masa atau jangka waktu dan benda penunjuk waktu. Contoh penggunaan kata jam sebagai benda penunjuk waktu seperti arloji, yaitu Edo selalu memakai jam di tangan kanan. Kata jam di sini menunjukkan benda yang dipakai oleh Edo. Yang kedua, contoh penggunaan kata jam sebagai durasi atau jangka waktu, yaitu jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam. Soal yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi bersifat arbitrer digunakan suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sebagai sebuah sistem, maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Lambang yang digunakan oleh sistem bahasa adalah berupa bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa yaitu bahasa sebagai sistem bunyi bermakna dipergunakan untuk berkomunikasi oleh kelompok manusia. Di Indonesia, banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang terbagi berdasarkan wilayah atau daerah masing-masing, menggunakan bahasa dari kelompok-kelompok tersebut. Jadi, bahasa yang merupakan sistem bunyi bermakna digunakan oleh para pengguna bahasa dari kelompok-kelompok tersebut untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, dan berinteraksi satu sama lain. Soal yang keenam, yaitu mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma. Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kesalahan penulisan tanda koma disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam menulis, kurangnya pemahaman dalam penggunaan tanda baca, serta banyak orang yang meremehkan hal tersebut.
Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut ini. Yang pertama, pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir, biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh, Doni hanya membawa buku, penggaris, dan pensil. Ini salah karena sebelum kata hubung dan tidak diberi tanda koma. Dan yang benar, Doni hanya membawa buku, penggaris, dan pensil. Setelah kata penggaris diberi tanda koma. Yang kedua, pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Tidak berlaku apabila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contohnya, Rani tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. Ini salah, dan yang benar yaitu karena diejek oleh teman-temannya, Rani tidak mau sekolah lagi. Kalimat karena diejek oleh teman-temannya, ini adalah anak kalimat, dan Rani tidak mau sekolah lagi, ini adalah induk kalimat. Dan yang ketiga, penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat, dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contohnya, dia sangat pandai bergaul di luar tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Ini salah. Dan yang benar, dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Tanda koma tepatnya diletakkan sebelum kata tetapi. Contoh yang lain yaitu B. Ratulangi, SPD. Untuk penulisan gelar akademik, maka sebelum penulisan gelar ini didahului dengan tanda koma setelah nama. Contoh selanjutnya yaitu selamat pagi, Bu. Untuk kata sapaan, maka harus didahului kata koma. Maaf, untuk kata sapaan, maka harus didahului tanda koma. Soal yang ketujuh, apa perbedaan makna dari tanda titik dua dengan tanda koma? Maaf, dengan titik koma. Jelaskan disertai dua contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik dua digunakan untuk menandai pemberian dan sebagainya. Tanda titik dua digunakan untuk akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, bahan-bahan yang diperlukan untuk menyeduh kopi. Titik dua, air panas, gula, dan kopi. Contoh yang kedua, hanya ada dua kemungkinan dalam suatu perlombaan. Titik dua, menang atau kalah. Titik dua di situ menunjukkan makna yaitu. Tanda titik dua juga digunakan untuk naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Rani titik dua, Gus, kapan kamu berangkat? Kemudian Bagus menjawab dengan ditulis Bagus titik dua, sebentar lagi Ran. Jadi untuk naskah drama di sini setelah tokoh maka harus diberi tanda titik dua. Kemudian tanda titik dua digunakan dalam menulis daftar pustaka, judul, ayat di kitab suci, dan halaman. Contoh, surah An-Nisa titik 2, 2, yang berarti surat An-Nisa ayat 2. Selanjutnya, peta bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, titik 2, pusat bahasa. Contoh ini adalah contoh yang digunakan dalam daftar pustaka. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya.
Kesalahan penulisan huruf miring terjadi karena kurangnya pemahaman penggunaan huruf miring, kurang teliti dalam menulis, serta bisa juga karena penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan. Contohnya, dalam penulisan judul yang dikutip dalam tulisan, seperti berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Itu adalah contoh yang salah. Dan yang benar, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala, yaitu kata Cakrawala ditulis dengan huruf miring. Kemudian dalam penegasan bagian kata, contohnya huruf terakhir kata abad adalah D. Hal ini salah karena kata abad tidak ditulis dengan huruf miring. Dan yang benar, huruf terakhir kata abad adalah D, yang mana kata abad adalah ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, dalam ungkapan daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Ini salah karena nama Latin di sini tidak ditulis dengan huruf miring, dan yang benar ditulis dengan huruf miring seperti ini. Soal yang ke-9, yang terakhir, yaitu jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Meskipun praktik penulisan karya tulis ilmiah sudah lama dilakukan, masih banyak kesalahan-kesalahan pada penulisan karya ilmiah. Di antaranya adalah kesalahan penulisan huruf konsonan dan huruf vokal. Kesalahan ini termasuk aspek teknis maupun non-teknis pembuatan karya ilmiah. Kesalahan ini sering terjadi baik dalam laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, maupun karya ilmiah lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketelitian dalam menulis maupun kurangnya pemahaman penulisan. Contohnya, dalam kesalahan huruf konsonan, yaitu kata zaman. Ini adalah penulisan yang salah karena yang benar ditulis dengan huruf Z, yaitu zaman. Kemudian, kata otomatik. Ini salah karena yang benar adalah otomatis, menggunakan huruf S. Kemudian kesalahan pada huruf vokal, yaitu kata detail. Ini salah karena yang benar adalah detail. Kemudian kata resiko. Ini salah karena yang benar adalah risiko. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.